Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini tepatnya dibahas kemarin ya kalau menurut saya, karena kejadiannya sebelum perang Dzurqad. Dzurqad. Perjanjian Hudaybiyah ini yang menjadi sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Fat. Allah menegaskan bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan di saat kaum muslimin merasa kalah. Jadi mengalah untuk menang. Kejadiannya tahun 6 Hijrah, sesudah pasukan koalisi kafir kalah total dalam perang Al-Ahzab. Nabi SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan mimpi bahwa umat Islam akan masuk Masjidil Haram. La tadkhulunnal Masjidal Haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Surat Al-Fat. Dalam keadaan aman, dicukur dan tidak ada takut. Artinya mereka bisa menunaikan ibadah haji, karena sesudah perang Khandaq itu turun syariat ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lalu ada mimpi Nabi bahwa umat Islam bakal masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, dicukur, berarti bisa ibadah haji. Nah, yang luput dari perhatian para sahabat itu insya Allahnya. Padahal di ayatnya insya Allah, tidak memastikan harus tahun 6 Hijriah. Tapi para sahabat menyimpulkan, mumpung kaum Quraisy sedang kalah total, gak mungkin kalau kemudian umat Islam datang ke Makkah buat ibadah haji, mereka bisa menghalangi, gak mungkin. Pasti mengalah. Maka berangkatlah rombongan kaum muslimin, meski mendapatkan banyak pertanyaan dari orang-orang Arab yang munafik. Diabadikan dalam surat Al-Fat, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kenapa sih cenah kaum muslimin kok datang ke sarang musuh ya, wawanianan, dan kaum muslimin berangkat tidak bawa alat-alat perang karena mau ibadah haji ya. Ini mah cenah sama mau dengan mati, maka mereka beralasan tidak ikut dengan alasan sedang sibuk mengurus harta, sibuk mengurus keluarga. Jadi hikmahnya nanti perang Hudaybiyah itu membedakan mana orang iman, mana orang munafik. Anu loba ngorbankeun jihad karena mengurus keluarga, mengurus harta, itu orang munafik ya. Makanya nanti di surat Al-Munafikun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tapi ketika sampai di Hudaybiyah, ini dekat Makkah, dan Hudaybiyah ini bukan jalan utama ya. Kalau sekarang mungkin jalan utama ke Jakarta Cipularang atau ke Puncak, ini mah Jonggol gitu.
Hudaybiyah itu. Mereka kemudian ditahan oleh kaum kafir Quraisy dan dilarang masuk. Ya. Kemudian Utsman bin Affan dikirimkan buat melobi, karena Utsman bin Affan orangnya low profile, santun, bagus dalam berunding, tegalak juga Umar gitu. Dan kemudian tersebar berita bahwa Utsman dibunuh atau minimal ditahan karena nggak kunjung pulang. Sampai kemudian Nabi SAW membaiat kaum muslimin saat itu untuk siap mati di bawah pohon, namanya baiat kematian atau baiatur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Kemudian orang Mekah mendesak Nabi untuk berdamai ketika tahu Nabi udah membaiat kaum muslimin siap mati. Orang Makkah takut, maka mereka mengirim utusan mengajak damai. Dan Nabi SAW sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Kalau musuh ngajak damai harus diterima. Dan tawakal kepada Allah. Masalah mereka kemudian hanya bullshit ya, bohong doang. Tinggal di perangan deh. Wa yuridu ayyakhda'uk fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau ternyata menipu, kan ada Allah, ada kaum mukminin, lawan perang gitu. Pertimbangan yang kedua, ini tanah suci. Tanah suci itu nggak boleh ada perang. Terlebih penduduknya juga nggak mau perang. Abu Sufyan ya, dulu dipimpin Abu Sufyan, masih kafir, juga nggak mau tanah suci ternodai dengan perang, karena orang jahiliyah juga punya pantangan-pantangan. Di antara pantangannya tanah suci nggak boleh perang. Maka dilakukanlah perjanjian perdamaian dengan poin-poin yang dirasa memberatkan kaum muslimin. Kaum muslimin padahal hanya ingin masuk ibadah haji langsung pulang naon hesena gitu. Itu kudu nyuguhan, tidak akan menyerang. Ini nggak mau orang kafir Quraisy, pokoknya harus mundur membatalkan haji. Nah, ketika itu kaum muslimin marah dan merasa kalah. Udah baiat mau mati kok nggak jadi perangnya, udah mau haji kok nggak jadi hajinya. Nah itu jadi merasa kalah. Turunlah surat Al-Fat. Dalam perspektif Allah tidak kalah, menang. Inna fatahna laka fatham mubina. Mengapa menang? Menang yang pertama, tanah suci tetap suci ya. Menang yang kedua, umat Islam melaksanakan syariat berdamai. Menang yang ketiga, haji tidak jadi saat itu, ada hikmahnya, karena belum banyak umat Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, kudu ngulangi deh ya. Tapi ketika sudah afwajan mah kan sekaligus umat Islamnya sudah banyak ya. Nabi langsung manasik haji itu semuanya sudah hadir gitu. Dan pada saat itu masih banyak sahabat yang bertugas di luar Makkah, di luar Madinah. Ya, ada yang di Yaman kayak Mu'ad. Maka dari itu tepat kalau kemudian hajinya diundur. Kan tidak mayoritas. Kemudian ibu-ibunya nggak ikut, ya, istri-istri Nabi nggak ikut di Hudaybiyah itu. Hanya beberapa saja. Jadi tapi kalau haji wada kan
semuanya ikut istri-istri Nabi. Selanjutnya menang yang berikutnya, kaum kafir Quraisy sudah nggak bisa neko-neko ya menyerang atau membantu musuh menyerang kaum muslimin, sudah nggak bisa, sudah dimatikan lewat perjanjian damai. Kemudian nanti ada kesepakatan kaum muslimin di Makkah tidak boleh ke Madinah, yang masuk Islam nggak boleh hijrah ke Madinah. Sebaliknya orang Madinah yang ke Makkah nggak boleh ke Madinah lagi, harus tetap di Makkah. Itu jadi kemenangan. Kenapa kemenangan? Ya, liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Oh ya, pertimbangan lainnya kenapa nggak jadi perang? Karena banyak kaum mukminin dan mukminat di Makkah itu yang belum bisa hijrah. Walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum. Yang kaum muslimin enggak tahu, coba menjadi perang. Dermayan kaum mukminin yang belum mampu hijrah. Kemudian dengan kesepakatan yang tadi, umat Islam jadi banyak di Makkah. Umat Islam masuk Islam loba, ya. Jadi bertambah banyak orang Madinah yang datang ke Makkah nggak boleh diekstradisi, jadi bertambah banyak. Bertambah banyak umat Islam di Makkah, itu otomatis mereka menjalankan dakwah. Jeung orang kafir Quraisy nggak bisa kumaha, nggak bisa kan melarang, membunuh, memerangi, nggak bisa. Kan sudah diikat perjanjian damai, itu menang neko-neko. Itu yang menyebabkan nanti yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kemenangan. Maka nanti dikuatkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Nah, gitu. Itu kenapa perjanjian Hudaybiyah ini jadi sababun nuzul surat Al-Fath, kemenangan. Ini hadisnya disampaikan oleh Al-Bara bin Azib, sama dengan yang menyampaikan tentang hijrah. Lama sholah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaybiyah, qala kataba Aliun kitaban. Ali yang ditunjuk menjadi juru tulis, sekretaris bagian administrasi. Ya. Khalifah yang 4 itu punya skill administrasi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya Nabi saja yang gak punya skill administrasi. Karena memang seorang pemimpin itu mutlak harus paham administrasi, ya, manajemen, tulis menulis, catat mencatat. Fakataba, lalu Ali menulis Muhammadun Rasulullah, hada mausola Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah wa ahla Quraisy, dan penduduk Quraisy, bangsa Quraisy. Tsumma dzakara binahwi hadi Mu'adz. Ya, ini kalau di kitab Sahih Muslim yang aslinya sama dengan hadis Mu'adz sebelumnya. Ini hadis keberikutnya. Sebelumnya ada hadis Mu'adz yang menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Hadza ma kataba alai, dan seterusnya. Ya. Kemudian Al-Bara menjelaskan, lamma usiron Nabi sallallahu alaihi wasallam indal bait, salahu ahlu Makkah ala an yadkhulaha. Ketika Nabi ditahan, tidak boleh masuk Makkah, penduduk Makkah mengajak damai kepada Nabi, dan isinya ala an yadkhulaha fayuqima biha salasan. Boleh masuk Makkah tapi hanya tinggal 3 hari. Ini maksudnya masuk Makkah tahun depan, bukan tahun itu. Ini ada kalimat yang dibuang, kan ringkasan.
Jadi hari tamah harus batal, boleh kapanpun mau, tapi cuma 3 hari. Cing mungkin ibadah haji 3 hari, gak mungkin kan, minimal 5 hari. Makanya sesudah itu nanti tahun depannya Nabi tidak haji tapi umroh masa kue beres ya. Kenapa syariat haji tahun 5 tapi Nabi mengamalkan tahun 10? Ya kan ini kehalangan Hudaybiyah, dan itu ada hikmahnya ya, ngarah umat Islam jadi loba kakari ibadah haji bareng. Karena dalam perjanjiannya kalaupun nanti masuk tahun depan cuma boleh tinggal 3 hari ya, Nabi nurut. Wala yadkhulaha illa bijulubbanis silah as-saif wa qirabihi, dan tidak boleh masuk Makkah kecuali di jilbaban tas senjatanya, maksudnya di wadahan. As-saif yaitu pedang, wa qirabihi jeung petina. Jadi bukan hanya pedang di sarungan unggul tapi disimpan di peti di wadahan. Kenapa bukan disyaratkan tidak boleh bawa pedang? Kan pedang itu senjata utamanya. Siga bedaug lah, petani piragu teu mau bedaug. Ka hutan pasti mau bedaug. Pedang itu kan untuk menghalau begal ya, banyak begal di tanah suci saat itu di Saudi Arabia. Wala yakhruja bi ahadin ma'ahu min ahliha, tidak boleh keluar seorang pun bersamanya dari penduduk Quraisy. Jadi orang Makkah temenang keluar balik ke Madinah jeung Nabi. Wala yamna ahadan yamkutsu biha mimman kana ma'hu. Tapi kalau ada pengikut Nabi yang diam di Makkah enggak boleh dilarang. Yang tadi ya, orang Madinah ke Makkah silakan, dan nggak boleh kembali. Orang Makkah ke Madinah nggak boleh, harus tetap di Makkah. Qala li Ali, kata Nabi kepada Ali, uktubis syarat, tulis syaratnya. Bainana bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini diantara yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Faqala lahul musyrikun, tapi orang musyrik nembal, lau na'lamu annaka Rasulullah taba'na. Kalau memang kami yakin Anda Rasul Allah, atau kami sudah jadi umat Anda, moal merangan. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah, gak mau cenah jangan ditulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Fa amara aliyan an yamhaha, maka Nabi menyuruh Ali, sok hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, la wallahi la amha, tidak, demi Allah aku tidak akan menghapusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arini makana, perlihatkan kepadaku yang mana itu tulisan Muhammad Rasulullah teh, karena Nabi kan tidak bisa baca. Fa'arahu, maka Ali menunjukkan makana yang ini, famahaha, aku Nabi dihapus. Lalu Nabi menulis Ibnu Abdullah, yang paling kuat, yang menulisnya bukan Nabi tapi menyuruh yang lain, tulis bin Abdullah, Rasulullah nah hapus. Ini jadi dalil dalam melakukan perjanjian boleh menghapus gelar tapi nama pokok tetap ada. Pemakai ustad atau sertena naon, asal nama asli we. Dan Nabi mengalah di sini bukan berarti kalah ya, karena perjanjian itu minimalnya ada nama asli dan itu sudah terpenuhi. Daripada ayeuna teu beres-beres. Faqama biha salasata ayyam. Nah, ini tahun depannya. Kemudian tahun depannya Nabi datang umroh qada itu ya. Umroh qada kata Imam An-Nawawi bukan umroh modoan. Umroh qada itu umroh
perjanjian kodo tina kodo takodo, umroh yang dijanjikan gitu. Kalau umroh kodo sebagai kodo, pasti banyak sahabat yang ikut. Yang di perjanjian Hudaybiyah dia tertahan, berarti kudu ngodoan ku umroh, kan tidak memang tidak jadi syariat ya. Seandainya naudzubillah min dzalik, tentu kita batal haji karena sakit mungkin, atau pesawatnya ya ada masalah, tapi kan telat datang ke Makkah, itu nggak harus mengkodo umroh tahun depannya, enggak. Itu umroh kodo itu umroh hasil perjanjian, boleh tahun depannya 3 hari. Manawi menjelaskan demikian. Nah ini tahun depannya sesudah 3 hari, falamma an kana al-yaumut tsalits qalu li Ali, orang-orang Quraisy ngomong ke Ali, hadza akhiru yaumin min syarti sahibik, ini hari terakhir sesuai persyaratan sahabatmu, maksudnya Nabi. Fa'murhu falyakhruj, suruhlah dia keluar pulang cenah besok atau sore ini. Fa akhbarahu bidzalik, lalu Ali pun memberitahu Nabi. Ini orang Quraisy mengingatkan kita harus pulang. Faqala, kata Nabi, na'am, iya kita akan pulang. Fa kharaja, maka Nabi pun kemudian keluar pulang. Ini menunjukkan menyempurnakan janji ya. Janji itu harus disempurnakan meski dengan orang kafir sekalipun ya. Di surat At-Taubah juga demikian, illal ladzina ahadtum minal musyrikin tsumma lam yanqusukum syai'a fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin ya. Jadi Allah mencintai orang yang bertakwa yang memenuhi janjinya meski dengan orang musyrik sekalipun. Jadi boleh mengadakan perjanjian dengan Yahudi, orang Palestina, dan harus konsisten. Ngan masalahna Yahudi seumur hidupnya teu pernah konsisten. Jadi logika Israel itu bukan logika perjanjian, logika perang. Kalau perjanjian mal bener nepi ka ina tinggal ngagedean itu leuy. Masa Palestina yang segitu luas cuma menyisakan 2, Gaza dan tepi barat ya. Daerah barat. Mun aya nama meureun cuma menyisakan Bandung dan Surabaya, udah jauh teh ya, kapisah. Masa negara hanya 2 kota jeung terpisah jauh lagi. Kemudian hadis berikutnya masih bab yang sama, dari Anas bin Malik, lamma nazalat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah, dan seterusnya, fauzan azima, marji'ahu minal Hudaybiyah. Turunnya surat Al-Fat itu ketika pulang dari Hudaybiyah. Wahum yukhalituhumul huznu wal ka'abah, dan mereka sedang diliputi oleh kesedihan dan Ka'abah. Ka'abah itu berat hati ya. Ini yang tadi saya jelaskan di pengantar. Bahkan Umar bin Khattab sampai berani datang ke Nabi, apakah Anda itu Rasul Allah? Iya, saya Rasul Allah. Kenapa kita pulang? Kata Nabi, memang Allah menjanjikan tahun ini haji. Kemudian, ya lalu bagaimana? Allah lebih tahu. Tos Umar teh nembal deui. Tapi kemudian datang ke Abu Bakar. Ya. Sama nanya yang tadi. Abu Bakar jawabannya juga sama dengan Nabi. Ya, sahate. Dan kemudian Umar pun diam. Ya, saking itu gimana gitu yang tadi saya jelaskan. Sedang sedih, sedang pilu, maka dihibur dengan
inna fatahna laka fatam mubina. Maka dalam bab Fadailul Quran, Nabi SAW sepanjang perjalanan baca surat ini. Jadi dalil Nabi mah tumpak kendaraan teh ngaji hari urang mah rata-rata seumur saya dibonceng ku ustad sekalipun boga mobil nyetel dangdut, nyetel nostalgia. Komo supir elap jeung bus mah dangdut untuk para rugu. Kudu we gitu musiknya. Wa qad naharul hadiya bil Hudaybiyah, dan Nabi menyembelih hadiyu di Hudaybiyah. Kenapa menyembelih hadiyu? Kan di Al-Qur'annya begitu, fa in usirtum famastaisara minal hadi. Kan Nabi sudah bawa hadiyu, mau haji pasti bawa hadiyu dari Makkah, dari Madinah. Karena Nabi hajinya haji kiron. Kalaupun tidak bawa hadiyu, tetap diganti ku saum kan. 10 hari sab'atin fil haji wa thalathatun fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi karena Nabi bawa hadiyu maka disembelih. Itu sebagai tahallulnya. Nabi kan sudah ihram, takir ngahalalkeun teh mencit hadiyu. Faqala, lalu kata Nabi, laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh telah diturunkan kepadaku satu ayat, maksudnya satu surat ya, Al-Fat, yang itu lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Ini menegaskan kepada para sahabat bahwa perjanjian Hudaybiyah itu bukan kekalahan tetapi kemenangan. Nah, itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fat ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ayat terakhirnya kan sampai dihibur. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim, terus dihibur akan bertambah yu'jibu zurra' yaghidhu bihimul kuffar. Itu dijanjikan seperti itu berkat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.